Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 saya yang Pak cintai, ya. Hari ini untuk pembelajaran kelas 3 kita lakukan dengan daring. Nah, untuk semester 2 kali ini di sini bisa dilihat. Nah, di sini pelajaran semester 2 untuk kelas 3 ini adalah pelajaran 7 Asmaul Husna, pelajaran 8 asik bisa membaca surat Al-Kautsar, pelajaran 9 bersyukur kepada Allah, pelajaran 10 zikir dan doa sesudah sholat, pelajaran 11 hikmah ibadah sholat, pelajaran 12 sifat terpuji, pelajaran 13 kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Kita langsung mulai. Sebelum kita mulai ya, kita berdoa dahulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin. Amin. Kita langsung saja mulai pelajaran untuk pelajaran yang ke-7 ini. Pelajaran ke-7 Asmaul Husna. Mungkin di kelas 2 dulu kita sudah mempelajari Asmaul Husna ya. Tapi untuk kelas 3 ini juga kita pelajari Asmaul Husna, mungkin beda dalam pembahasan. Asmaul Husna kita pasti sudah hafal ya. Ada berapa? Ada 99. Asmaul Husna sendiri artinya nama-nama Allah yang indah atau yang baik. Asmaul Husna adalah bukti kesempurnaan Allah, Tuhan yang wajib kita sembah. Nah, ayo kita belajar Asmaul Husna lagi agar semakin disayang oleh Allah, disayang Rasulullah. Khususnya di sini kita akan membahas 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami'. Nah, di sini langsung kita bahas materinya itu Asmaul Husna Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami'. Lanjut, langsung melafalkan Asmaul Husna Al-Wahhab. Nah, di sini Asmaul Husna Al-Wahhab. Nah, bisa dilihat ya. Asmaul Husna Al-Wahhab jika ditulis dalam bahasa Arab itu Al-Wahhab, huruf hijaiyah yang terdapat di dalamnya adalah alif, lam, wawu, ha, alif, ba. Nah, huruf ha dan lam lafal Al-Wahhab berharokat tasdid. Ketika membaca kamu harus menekannya. Huruf ha juga dibaca panjang karena ada huruf alif yang bersambung di depannya. Al-Wahhab. Lanjut di sini. Al-Wahhab itu artinya Maha Pemberi Karunia. Arti karunia adalah hadiah yang besar. Jadi Allah adalah zat yang memberi karunia kepada makhluknya. Karunia Allah tidak terhingga jumlahnya. Sangat banyak, sangat luas. Allah memberi karunia tanpa pamrih. Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, tapi makhluknya yang membutuhkan Allah. Allah itu sebenarnya kita tidak beribadah itu tidak pengaruh terhadap Allah, tapi pengaruh kepada diri kita sendiri. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Makanya kita sebagai hamba Allah, kita harus rajin ibadah. Karunia Allah tidak akan habis meskipun setiap saat diberikan kepada manusia. Manusia dunia, semuanya yang memberi rezeki itu Allah lah, Maha Pemberi Karunia. Coba perhatikan dan rasakan. Setiap hari Allah memberi udara segar agar semua makhluk menghirupnya dengan bebas.
ketika kita sadar, itulah salah satu karunia yang tiada henti kita hirup. Oleh karena itu seharusnya kita selalu bersyukur kepada Allah. Allah memberi udara itu cuma gratis, tidak membayar. Beda misal di rumah sakit itu ada tabung oksigen di sana. Di sana per jam itu tabung oksigen membayar. Bahkan berapa ratus bisa sampai kalau di rumah sakit berbulan-bulan bisa membayar sampai berjuta-juta hanya membayar tabung oksigen. Di sini kita menghirupnya bebas tanpa harus dipungut biaya. Allah tidak menyuruh kita membayar. Allah hanya menyuruh kita untuk beribadah. Beribadah itu sholat, mengaji, dan semuanya itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya, bukan untuk Allah. Ibadah kembali kepada diri kita sendiri. Semua kebaikan akan kita terima kembali kepada diri kita sendiri, bukan kepada Allah. Makanya anak-anak harus rajin ibadah, ya. Jangan bosan, jangan malas, sholat 5 waktu, jangan sampai tidak dilaksanakan karena itu adalah tiang agama. Kita harus sholat 5 waktu. Kalau sholatnya saja tidak dijalankan berarti tiangnya tidak ada, rumah tidak ada tiangnya bisa runtuh. Ya, jadi sholat khususnya 5 waktu dan mengaji, selalu mempelajari Al-Quran, mengaji Al-Quran, itu berlatih mengaji, jangan sampai kita main terus, lupa sampai lupa sholat, lupa mengaji. Ya. Lanjut. Nah, di sini Allah menurunkan hujan tanpa pernah diminta. Sinar matahari selalu dipancarkan setiap hari. Akan tetapi kita tidak menyadarinya jika semua itu adalah karunia dari Allah. Di dunia ini siapa yang menyediakan air, tanah, udara, api, dan energi? Siapa yang memberikan? Tanpa diminta Allah memberikannya. Itulah maha baik Allah. Maha baik Allah. Allah sangat baik. Maha memberi karunia. Maha baik Allah, sangat-sangat tidak ada. Kita sebagai hamba tidak meminta Allah beri. Sini manusia disuruh memanfaatkan, tidak membayarnya, tapi juga jangan merusak, ya. Semua disediakan oleh Allah untuk manusia agar bisa merasakan pemberian dan karunia Allah. Lanjut. Di sini kemudian Al-Alim. Nah, di sini ya Asmaul Husna Al-Alim. Asmaul Husna Al-Alim jika ditulis dalam bahasa Arab itu Al-Alim. Nah, huruf hijaiyah terdapat di dalamnya adalah alif, lam, ain, lam, ya, mim. Itu ya. Cara bacanya ain, ada suaranya di dalam rongga mulut. Huruf lamnya dibaca panjang karena setelah lam ada huruf ya yang berharokat sukun. Nah, berarti terus dalam melafalkan ini agar kita fasih mengucapkan al-alim, 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 nah, gitu. Dapat membedakan lafal alif dan ain. Nah, dengan demikian makhrajnya akan benar. Di situ al-alim berarti maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang terjadi di alam semesta ini. Allah juga mengetahui yang akan terjadi dengan kita. Allah mengetahui semua rahasia manusia. Pengetahuan Allah itu tidak ada batasnya, tidak terbatas. Allah mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Allah mengetahui kapan datangnya hari kiamat, kapan gunung meletus, kapan terjadinya gempa bumi, kapan terjadinya banjir, tanah longsor. Allah mengetahui kapan seorang akan mati dan Allah juga mengetahui yang terjadi pada diri kita hari ini. Ini Allah mengetahui. Saat ini kita di mana, saat ini kita sedang apa, Allah mengetahui. Karena Allah mengetahui segala-galanya. Bahkan Allah mengetahui semut yang ada di lubang semut. Lubang dalam, mendelik, Allah mengetahui. Allah mengetahui ikan kecil yang ada di tengah lautan.
Nah, Allah mengetahui, bahkan apapun, misalnya apa, benda kecil, hewan sekecil apapun, Allah mengetahui. Bahkan Allah mengetahui juga semua perbuatan yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, Allah juga mengetahui. Oleh karena itu jangan pernah berniat untuk berbuat jelek kepada Allah, pasti Allah akan mengetahui. Lebih baik kita selalu berniat melakukan kebaikan agar Allah memberi pahala kepada kita. Jadi Allah itu mengetahui segala-galanya. Kita mau berbohong dalam hati kita, Allah pun tahu. Apapun yang kita lakukan, Allah itu selalu melihat kita. Kita harus tanamkan itu, bahwa Allah selalu melihat kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi kita tidak akan lepas dari pandangan Allah, melihat. Karena Allah itu al-alim, maha mengetahui semuanya, mengetahui yang dirahasiakan manusia, mengetahui segala-gala lah. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Kita misalnya mau mencuri dengan sembunyi-sembunyi, Allah pun tahu. Nah, nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Di yaumul akhirah nanti akan dipertanggungjawabkan. Ini loh, gambaran ketika kamu nakal, ketika kamu sedang maksiat, ketika kamu sedang berbuat dosa. Ini lanjut Asmaul Husna As-Sami, ya. As-Sami di sini. As-Sami jika ditulis dalam bahasa Arab, ya, As-Sami', huruf ja yang terdapat dalam adalah alif, lam, sin, mim, ya, ain. Lafalkanlah sesuai makhrajnya. Huruf abdal dalam as-sami' dibaca as-sami', huruf mimnya dibaca panjang karena ada huruf yang disukun di dalam huruf mim yang berharokat kasrah. Berlatihlah terus melafalkannya agar kalian fasih mengucapkannya sesuai makhrajnya. As-sami'. Lanjut. Sami' di sini berarti maha mendengar. Allah maha mendengar terhadap segala sesuatu. Allah mendengar, tidak ada yang tidak didengar Allah. Allah mendengar dengan bukan seperti telinga kita, tapi Allah memiliki pendengaran yang lain. Allah memiliki pendengaran yang berbeda dengan makhluknya. Semua yang terjadi di alam semesta ini didengar oleh Allah. Allah adalah Tuhan yang maha mendengar. Allah mendengar setiap perkataan kita, baik perkataan itu yang keras maupun yang lemah. Allah juga mendengar bisikan manusia, bahkan Allah juga mendengar suara yang terlintas dalam hati. Lagi nengati, lagi berfirasat di dalam hati, Allah sudah mendengar, ya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita sembunyikan dari Allah. Sesungguhnya pendengaran Allah tidak terbatas. Allah juga mendengar doa kita. Apapun yang kita minta kepada Allah, Allah pun pasti mendengarnya. Nah, ini untuk pembelajaran kelas 3. Bapak cukupkan. Mohon maaf, ya, namanya keliru, ya. Ini nama Pak Guru, Muhyiddin SPDI, ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak hari ini cukup menyimak dulu untuk latihan mungkin minggu depan, ya, untuk latihan pendidikan agama dan budi pekerti. Minggu depan, ya, pembelajaran hari ini cukup menyimak penjelasan dari Bapak Guru. Ingat, selalu belajar di rumah, jangan bosan-bosan untuk membaca buku, membaca
materi LKS ya itu dibaca-baca atau ada latihannya bisa diisi untuk khususnya untuk pendidikan agama Islam yang ABC, A dan B itu bisa diisi ya. Nah, selalu di latihan, jangan malas-malas belajar dolan wae nggih. Dan ingat selalu jaga 3M. Apa? Mencuci tangan dengan sabun. 2. Memakai masker ketika keluar rumah. 3. Menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Akhirul kalam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.